Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas cara penanggulangan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terus-menerus terjadi, bahkan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Berbagai aktivitas manusia seperti transportasi dan industri telah menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Akibatnya, lingkungan menjadi rusak dan pada akhirnya berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Karena itulah, manusia harus segera melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan agar dampak negatif pencemaran lingkungan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dapat dikurangi. Jika kita dapat mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan, maka lingkungan yang nyaman dan sehat serta fungsinya lestari dapat dinikmati pula oleh generasi yang akan datang. Yang pertama, kita akan membahas cara menanggulangi pencemaran air. Cara menanggulangi pencemaran air ada 3, yaitu pembuatan kolam stabilisasi, instalasi pengolahan air limbah atau yang dikenal dengan IPAL, dan pengelolaan ekstreta. Pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Selanjutnya, IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Pada metode ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, pengolahan primer. Biasanya mencakup penghilangan material-material berukuran besar dengan menggunakan saringan atau disebut screening. Kedua, pengolahan sekunder dilakukan untuk menghilangkan material-material berukuran lebih kecil dan partikel-partikel yang masih ada pada air limbah melalui penyaringan dengan menggunakan alat seperti membran atau menggunakan mikroba. Dan yang ketiga, pengolahan tersier. Pengolahan tersier ini menggunakan cara-cara kimia untuk membunuh kuman. Ekstreta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Pengelolaan ekstreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal, dialirkan ke tempat pengolahan atau dilakukan secara kolektif. Untuk menangani limbah cair dan padat, diharapkan tidak menyebabkan polusi dengan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu recycle, reuse, reduce, dan repair. Recycle yang artinya daur ulang, reuse yang artinya penggunaan ulang, reduce yang artinya melakukan pengurangan bahan atau penghematan, dan repair artinya melakukan pemeliharaan. Cara menanggulangi pencemaran udara dapat dilakukan dengan cara seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menghemat sumber energi, menggunakan produk yang sustainable, dan melakukan penanaman pohon. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Transportasi di jalanan merupakan penghasil oksida nitrogen terbesar. Nitrogen oksida merupakan polutan udara yang memiliki efek buruk terhadap paru-paru. Masalah polutan yang berbahaya dari kendaraan bermotor dapat dirasakan di kota-kota besar dengan lalu lintas yang padat.
Untuk membantu mengurangi polusi dari kendaraan bermotor, dapat melakukan dengan cara seperti tidak berkendara di saat jam macet, membawa bekal agar tidak perlu keluar berkendara saat jam makan siang, dan menumpang kendaraan teman kalian. Kemudian, hemat energi. Terdapat beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa banyak masalah kesehatan yang timbul akibat pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran fosil untuk produksi energi menimbulkan polutan. Untuk itu, langkah mudah yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi pemakaian listrik di rumah dan tempat kerja, seperti menggunakan AC seperlunya, mencabut colokan yang tidak digunakan, dan mematikan lampu saat pagi dan siang hari. Dan yang ketiga, menggunakan produk yang sustainable. Sebuah studi pada 2017 yang diterbitkan dalam International Journal of Science menyatakan bahwa 22% kematian dini yang disebabkan oleh polusi udara terjadi di negara-negara yang memproduksi barang murah. Sehingga pola konsumsi kita terhadap sesuatu mempengaruhi tingkat polusi udara secara global. Jadi, pikir dua kali sebelum membeli barang demi kualitas udara yang lebih baik. Dan yang terakhir, menanam pohon. Menanam pohon di sekitar rumah merupakan langkah kecil yang dapat mengurangi polusi udara secara signifikan. Berdasarkan penemuan para peneliti dari University of Southampton, pohon menyerap 850 sampai 2000 ton partikel berbahaya dari udara perkotaan setiap tahunnya. Pohon yang ditanam juga mampu memperlambat udara yang tercemar agar tidak dibawa jauh oleh angin. Yang terakhir, cara menanggulangi pencemaran tanah. Ada beberapa metode untuk menanggulangi pencemaran tanah. Di antaranya, remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah, terdiri dari pembersihan venting atau injeksi dan bioremediasi. Sedangkan pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu, di daerah yang aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Dan yang kedua, bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Contohnya karbon dioksida dan air. Dan yang ketiga, vitromediasi. Vitromediasi adalah teknologi pembersihan, penghilangan, atau pengurangan polutan berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan senyawa organik beracun dalam tanah atau air dengan menggunakan bantuan tanaman atau hyperakumulator plant.
created using Powtoon.